Iya, kekhawatiran resesi ekonomi Amerika Serikat mulai mereda. Namun banyak pihak percaya jika hantu resesi belum sepenuhnya hilang dari Amerika Serikat. Tingkat pengangguran di negeri Paman Sam melonjak ke level tertinggi hampir 3 tahun, yakni sebesar 4,3% pada Juli 2024. Peningkatan tersebut telah menjadi latar belakang sejumlah wacana pemotongan suku bunga pada pertemuan The Fed September mendatang. Menyusul kekhawatiran resesi, pasar saham di dunia termasuk IHSG ambruk pada Senin pekan ini. Namun pasar saham dengan cepat berbalik arah sejalan meredanya kekhawatiran resesi. Akan tetapi Indonesia pun mesti waspada menghadapi skenario terburuk. Selengkapnya akan kita ulas dalam hantu resesi gentayangan di Amerika Serikat. Awas RI kena getahnya. Kita lihat slide yang pertama. Ya, berita-berita di Amerika Serikat mengisyaratkan pelemahan yang lebih tajam dari yang diperkirakan dalam permintaan tenaga kerja dan tanda-tanda awal pemangkasan tenaga kerja. Ini membuat Bank Kenamaan Amerika Serikat, JP Morgan Chase Co. sekarang melihat peluang 35% bahwa ekonomi Amerika Serikat akan mengalami resesi pada akhir tahun ini. Naik dari 25% pada awal bulan lalu. Sementara untuk prospek suku bunga, JP Morgan sekarang melihat hanya 30% kemungkinan The Fed mempertahankan suku bunganya untuk waktu yang lama dibandingkan dengan penilaian 50-50 baru-baru ini pada 2 bulan yang lalu. Dengan tekanan inflasi Amerika Serikat yang menurun, JP Morgan melihat The Fed memangkas suku bunga sebesar 0,5 poin persentase pada September dan November. Perhitungan baru bank ini untuk risiko resesi mengikuti langkah serupa dari Goldman Sachs yang saat ini melihat probabilitas resesi sebesar 25% di tahun depan. Jadi para ekonom JP Morgan melihat ya, realisasi resesi Amerika Serikat atau global ini akan hampir pasti menghasilkan pelonggaran yang tajam dan segera oleh bank-bank sentral. Lalu kita lihat di slide berikutnya seperti apa sih sebenarnya gerak ekonomi Amerika Serikat yang memang berada di luar ekspektasi. Ya, kalau kita lihat memang ancaman hantu resesi Amerika Serikat juga diwaspadai oleh Indonesia begitu ya, bukan tanpa alasan. Kondisi Amerika Serikat memang di bawah ekspektasi, di saat bersamaan juga tingkat suku bunga masih dipertahankan tinggi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenq, Febrio Kacaribu mengatakan bahwa dinamika dari tingkat suku bunga dan ekspektasi sudah berubah-ubah sejak awal tahun. Sejak awal tahun kita lihat peluang Bank Sentral Amerika Serikat The Fed akan menurunkan suku bunga 3 kali. Namun sekarang dengan data-data terbaru The Fed kemungkinan ini akan memangkas suku bunga lebih banyak. Untuk diketahui secara teknis sebenarnya resesi terjadi ketika ekonomi terkontraksi dalam 2 kuartal beruntun ya. Ini tanda-tanda perlambatan ekonomi Amerika Serikat muncul dalam laporan perekonomian kuartal 2 2024. Ini tercatat bahwa ekonomi Amerika Serikat tumbuh sebesar 2,8% secara quarter on quarter. Namun angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan kuartal 3 dan kuartal 4 2023 yang masing-masing berada di angka 4,9% dan juga 3,4% quarter to quarter. Lalu di tengah ancaman resesi Amerika Serikat, kabar baik atau kabar buruk bagi RI? Kita lihat slide yang berikutnya. Ya, kalau kita lihat kabar tentang potensi terjadinya resesi Amerika Serikat ini sempat membuat dunia kalang kabut. Indeks saham global sempat ambruk berjamaah termasuk juga indeks harga saham gabungan di Indonesia yang sempat terkoreksi hingga 4% beberapa waktu lalu meskipun ditutup di 3,4%. Global Markets Economics Maybank Indonesia, Mirdal Gunarto mengatakan potensi resesi ekonomi Amerika Serikat dapat menjadi hal positif buat Indonesia. Dengan adanya kemungkinan resesi, maka The Federal Reserve akan mempercepat pemangkasan suku bunga acuannya. Dia mengatakan apabila The Fed tidak segera menurunkan tingkat bunganya, maka ekonomi Amerika Serikat terancam akan lebih buruk lagi sebab suku bunga tinggi telah memperlambat aktivitas ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Baik, kalau kita lihat dampak baik dari kabar resesi Amerika Serikat bahkan sudah terjadi di Indonesia. Meski bursa saham sempat jeblok, dia mengatakan ya isu itu sudah membuat rupiah dan yield surat utang pemerintah RI menguat. Ini membuat RI tentunya di mata investor menjadi tujuan investasi. Sementara itu Direktur Eksekutif Center of Economic and Studies Selios Bima Yudhistira juga malah nggak sepakat dengan pernyataan dari Mirdal. Dia menilai resesi ekonomi Amerika Serikat justru akan berdampak buruk pada rupiah, kinerja ekspor hingga tingkat utang RI. Menurut dia, resesi ekonomi di Amerika Serikat akan membuat sikap The Fed ini terkait suku bunga makin sulit ditebak ya. Hal tersebut tentu akan membuat rupiah tertekan. Akan banyak investor yang menggeser dananya ke safe haven. Safe haven ini beragam ya, mulai dari emas atau dolar Amerika Serikat dalam jangka waktu menengah. Dikhawatirkan melemahnya ekonomi Amerika Serikat ini tetap akan berpengaruh pada permintaan ekspor ke Indonesia. Lalu cadangan devisa bisa turun karena lemahnya permintaan ekspor ke Amerika. Selain itu, Bima mengatakan resesi Amerika Serikat ini akan berpengaruh begitu ya
pada daya tarik investasi surat utang pemerintah. Meski porsi asing di surat berharga negara mulai berkurang, namun pemerintah masih membutuhkan aliran modal dari luar negeri. Jadi dengan kondisi resesi ekonomi di Amerika Serikat, maka akan berdampak pada minat investor membeli surat utang pemerintah. Lebih jelasnya kita lihat data-data yang dampaknya patut diwaspadai. Kita lihat slide berikutnya. Ya, dampak yang pertama adalah pasar keuangan melemah begitu ya. Ini kalau kita lihat pasar keuangan Indonesia akan bergejolak saat Amerika Serikat benar-benar menyatakan resesi. Hal ini terbukti dari perdagangan Senin di mana indeks harga saham gabungan turun 3,4% di level 7 ribuan. Saat Amerika Serikat dirumorkan menuju jurang resesi setelah data-data tenaga kerja menunjukkan pelemahan. Dan bukan hanya pasar saham saja, rupiah pun terancam akan mengalami pelemahan. Hal ini disebabkan investor akan lebih memilih aset yang memiliki nilai lindung saat ekonomi global bergejolak. Aset safe haven pun akan menjadi pilihan utama para investor saat beberapa negara mengalami resesi. Pergerakan harga emas kita lihat di sepanjang tahun 2024 telah mencatatkan kenaikan sebesar 15,5% hingga perdagangan Rabu di level 2.381-an per troy ounce. Lalu kita lihat di slide berikutnya, ini data yang bisa bikin RI menderita ya. Ekspor turun tentu saja, ekspor Indonesia bisa tertekan jika ekonomi Amerika Serikat mengalami resesi. Amerika Serikat merupakan 3 besar pasar ekspor Indonesia dan jika Amerika Serikat mengalami resesi, maka resiko terhadap penurunan nilai ekspor Indonesia ke Amerika Serikat. Diketahui nilai ekspor Indonesia ke Amerika Serikat pada periode Juni 2024 mengalami penurunan sebesar 9,9% menjadi 1,96 miliar US dollar dibandingkan periode Mei 2024 sebesar 2,18 miliar US dollar. Sementara kalau kita lihat secara tahunan begitu ya, nilai ekspor Indonesia ke Amerika Serikat tercatat naik tipis 0,58% dari periode Juni tahun lalu sebesar 1,95 miliar US dollar. Dan berikutnya kita lihat data-data yang bisa bikin menderita RI ya, dan Indonesia harus bersiap-siap yaitu suku bunga yang tercatat masih tinggi di Amerika Serikat. Ini akan berdampak pada larinya dana asing dari Indonesia menuju Amerika Serikat karena imbal hasil yang lebih menarik. Diketahui suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat saat ini berada di level 5,25% hingga 5,5% pada pertemuan Juli 2024. Ya pemirsa, tantangan global yang sangat rumit ini bisa berdampak signifikan pada situasi ekonomi dan situasi sosial di dalam negeri. Jadi dengan sejumlah tantangan yang ada diharapkan pemerintah sudah menyiapkan jaring pengaman agar dampak signifikan bisa dihindarkan.